Shalom, hari ini saya mau memberikan pengajaran iman Kristen perihal Yesus yang adalah sumber teladan. Yesus ini sebenarnya tokoh kontroversial sepanjang masa. Mulai dari kelahirannya, kematian, kebangkitan, bahkan kedatangan sampai hari ini. Yesus menjadi kontroversi dalam pemahaman setiap zaman. Nah, teladan Yesus yang penting yang harus kita miliki adalah, kita lihat dulu satu ayat Alkitab dari Yohanes pasal 13 ayat 15 yang berkata, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yesus adalah sosok yang unik, di mana hal ini terlihat dari setiap pelayanannya sebagai hamba atau menghamba, kenose. Itu Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 sampai 11, menjadi hamba, mati, dan oleh karena karya itulah, oleh karena kematian itulah Allah menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, dan oleh nama itu akan bertelut segala yang di bumi mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan akan diselamatkan. Untuk itu, para murid dan orang-orang yang mengikuti dia saat itu salah menafsirkan. Contoh, Yohanes dan Yakobus meminta supaya ada di sebelah kanan. Jadi persepsi mereka itu sudah terseleksi. Bahkan Petrus pun banyak salahnya tentang memikirkan atau melihat sosok Yesus itu. Apalagi yang paling heran dan yang paling ajaib bin ajaib adalah Yudas. Saya memiliki teori bahwa Yudas itu punya image-nya begini. Jika dia jual Yesus, yang dia tahu Yesus adalah seorang yang hebat, pembuat mujizat. Waktu Yesus diserahkan, Yesus berkata terhempas mati, Yesus menang. Yesus jadi raja, dia jadi bendahara, dapat uang, dapat kedudukan. Tapi ternyata tidak demikian. Dan alhasilnya Alkitab berkata dia membuang uang hasil daripada persengkokolan itu dan gantung diri. Jadi kalau mereka salah melihat Yesus, wajar. Karena mereka orang Yahudi ya. Nah saudaraku, ada seorang penulis yang saya kagumi, namanya Albert Nolan. Ada 2 buku yang saya tampilkan. Yang pertama adalah Yesus Bukan Orang Kristen. Dalam buku ini dia berkata bahwa inkarnasi Kristus bertujuan untuk mati dan menyelamatkan manusia. Nggak ada embel-embel daripada tujuan inkarnasi. Nggak ada. Salib itu adalah goal. The final goal. Finishnya adalah salib. Jadi iblis juga tahu. Makanya iblis buat Yesus tenggelam. Baik, bagaimana kalau Yesus mati tenggelam? Lihatlah anak domba Allah yang mati tenggelam. Bagaimana kalau Yesus itu turut kepada iblis, jatuh dari bumbungan bait Allah, lalu kakinya patah? Kan tidak memenuhi syarat keimamatan domba yang tak bercacat. Oleh karena itu, goal utama inkarnasi, goal utama Yesus adalah Golgota. Ia tidak bermaksud mendirikan agama Kristen. Dietrich Bonhoeffer juga berkata, Kristen bukanlah agama. Karena saat itu banyak kaum klerus atau kaum imam yang korup. Kristen itu bukan sekedar way, jalan. Tapi truth, kebenaran. Jadi kalau mengajarkan moral, etika, itu semua orang bisa. Tapi mengajarkan ke surga, kepastian, keselamatan, itu tidak ada. Makanya Parmenides, Plato, Socrates, Aristoteles, Hegel, siapapun tidak pernah berkata, I am the way, akulah jalan, I am the right gnosis, I am the life, akulah emi esti hodos, kai di kaisune, kai soe. Tidak ada yang berkata akulah kebenaran hidup. Tidak ada. Hanya Kristus. Seluruh khotbah Yesus itu menekankan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tidak ada khotbah-khotbah sukses teologi.
Tapi Yesus selalu mengajarkan, ikutlah aku, pikulah kuk dan menyangkal diri, pikulah salib. Tidak ada prosperity teologi yang ditampilkan Yesus. Perihal keselamatanlah yang menjadi penekanan Yesus, sehingga ia bukan bermaksud mendirikan agama, organisasi politik, dan kerajaan. Meskipun saat itu Yesus punya kemampuan, Yesus punya akses, Yesus punya change seperti itu, tapi tidak. Jadi Albert Nolan melihat Yesus dalam buku Yesus Bukan Agama Kristen memberikan fakta-fakta seperti itu. Selanjutnya ada satu buku lagi yang ditulis oleh beliau atau Albert Nolan, yaitu Yesus Sebelum Agama Kristen. Tadi Yesus Bukan Agama Kristen, sekarang Yesus Sebelum Agama Kristen. Dia bilang begini, 5.000 orang itu sudah menjadi modal mobilisasi. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Belum termasuk, tersebarlah berita tentang siapakah Yesus. Tetapi bukan itu. Bukan itu. Yesus ingin menyatakan keilahiannya. Nah, dengan demikian, maka Yesus saat itu banyak pengikutnya. Mulai dari orang lumpuh, orang tuli, buta, kaum papa, konglomerat seperti Zakheus, nelayan, orang terpinggirkan, marginal, bahkan sampai kepada pejabat istana seperti Yusuf dari Arimatea. Jumlah pengikut Yesus itu banyak. 5.000 tadi, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu pun tidak ada tindakan mobilisasi massa atau membuat sebuah partai politik atau membuat sebuah mazhab atau sekte untuk merebut kekuasaan, mendirikan partai politik, melancarkan kudeta, berusaha menggulingkan pemerintahan Herodes saat itu. Tidak. Tetapi yang Yesus tantang adalah ketidakbenaran kaum Farisi, kaum Saduki, atau para pemimpin dunia saat itu. Nah, oleh karena itu ada beberapa teladan yang ingin saya mau ajarkan kepada teman-teman. Ada 3 minimal. Yang pertama adalah teladan doa. Dalam Yohanes 15 ayat 13 ayat 15 tadi bahwa Yesus menyuruh kita mengikuti teladannya. Seperti Paulus juga berkata, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ada satu teladan yang dibuat oleh Yesus adalah sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus mendoakan gerejanya. Yesus mendoakan murid-muridnya. Bahkan Yesus berdoa untuk dirinya. Berdoa untuk dirinya apa? Karena sebentar lagi dia akan pikul salib. Dalam kemanusiaan yang bercokol, ingin keluar. Tetapi keilahiannya itu bersatu dengan kemanusiaan. Dan harus menjalani salib itu. Maka Lukas berkata, Taman Getsemani, pergumulan yang besar itu, peluh keringatnya menjadi darah. Kemanusiaannya nampak jelas. Dan Yesus juga berdoa untuk murid-muridnya. Kenapa? Supaya mereka menjadi saksi. Menjadi pemberita Injil. Mereka kuat. Mereka tidak diterkam oleh serigala. Dan Yesus juga berdoa untuk gerejanya. Yaitu apa? Supaya gerejanya menjadi satu di dalam pekabaran Injil. Yesus berdoa agar muridnya menjadi benar, bukan menjadi pintar. Ini yang mau kita bahas. Kenapa? Karena antara pintar dan benar berbeda dimensi. Pintar berdimensi akal atau rasio, sedangkan benar berdimensi hati nurani. Orang pintar belum tentu benar. Orang pintar bisa sombong, bahkan menyangkal Allah penciptanya. Tetapi orang benar akan mengubah dunia seperti pesan Kristus bagi gerejanya itu menjadi garam dan terang. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 15. Jadi kalau pintar bisa akal-akalan. Banyak orang pandai, telok-telok, pencipta-pencipta. Akhirnya mereka menyangkal. Mereka menyangkal penciptanya. Tapi Yesus berdoa kepada kita, kuduskan mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah benar. Sebab kita benar, maka kita takut Tuhan. Itu teladan yang pertama, yaitu teladan doa. Teladan doa ini juga diikuti oleh teladan yang kedua, yaitu teladan pengampunan. Ada satu buku yang menulis 10 tokoh terkenal di dunia. Nabi Muhammad yang pertama, yang kedua adalah Yesus. Memang melihat pengaruh ya.
Tapi tatkala buku ini mengulas tentang Yesus, adalah tokoh kedua setelah Nabi Muhammad, menyatakan bahwa semua yang ada pada perkataan Kristus adalah syarat dengan pengampunan. Hal itu terbukti pada waktu Yesus yang sudah selesai dicambuk, terhuyung-huyung, luka, cambukan, mahkota duri yang mengalirkan darah dari kepalanya, dipaku. Tapi dia mengatakan perkataan yang indah dan hebat. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belum ada tokoh sehebat ini yang mengajarkan pengampunan. Tetapi Kristus yang sudah didera, sudah mengalami penderitaan yang dahsyat, tapi dia berkata ampunilah. Teladan kedua yang kita bahas tadi adalah pengampunan. Sekarang teladan ketiga ada teladan kasih. Ada satu buku berjudul What is Jesus Had Never Been Born, ditulis oleh D. Kennedy atau ditulis oleh James Kennedy. Bagaimana jika Yesus tidak pernah lahir? Nah, dalam buku ini ia bercerita atau memaparkan bahwa para kaisar, raja, tokoh politik, bangsawan, orang-orang berkuasa kehilangan nama mereka. Bahkan jasad mereka tetap tinggal dalam kuburan dan mereka menantikan penghakiman dan kebangkitan setelah Kristus datang. Tetapi Kristus terus disanjung, terus dimuliakan, terus dipuji, dan dianggap dan dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh seluruh orang percaya hingga zaman ini. Kepemimpinan dunia tidak pernah pudar. Kepemimpinan dunia tidak pernah pudar. Itu hanya oleh dilakukan dalam Kristus. Tapi semua pemimpin-pemimpin yang bukan atau selain Kristus, kepemimpinan mereka berakhir. Tokoh-tokoh hebat berakhir. Pembesar-pembesar konglomerat berakhir. Sehingga Philip Schaff, seorang penulis dengan judul buku Person of Christ, The Miracle of History, berkata bahwa ia mengutip perkataan Napoleon Bonaparte, yakni saya sia-sia mencari dalam sejarah untuk menentukan tokoh yang mirip dengan Kristus atau apa yang bisa mendekati Injil. Karena tidak ada. Bonaparte adalah penakluk 3/4 dunia. Tapi tidak melihat contoh yang lebih hebat daripada yang diberikan oleh Kristus. Sehingga tidak akan menemukan pemimpin sehebat Kristus. Fakta membuktikan negara berlalu, takhta berlalu, takhta berguling dan berganti-ganti, tetapi gereja tetap berdiri sampai hari ini. Gereja mengalami intimidasi, para martir dibunuh, ditembak, disiksa. Bahkan gereja mengalami intimidasi, tapi gereja tidak ada sampai nanti kedatangan Kristus kedua kali. Ajaran kasih Kristus mengubah dunia. Tatkala orang Kristen dicaci maki, mereka mengampuni. Tatkala gereja dibakar, gereja dihentikan, pembangunan dirobohkan, kita mendoakan. Artinya ajaran kasih Kristus mengubah dunia. Agama Kristen mengalami masa suram, di mana abad-abad pertama, abad-abad kedua sampai ketiga dibakar, disulut dengan api, dijadikan umpan binatang buas, digantung, dipenggal, dihina, disiksa. Tetapi kasih menutupi semuanya. Kekristenan tidak pernah pudar. Bahkan Kaisar Roma, yaitu kaisar terakhir yang bernama Julian, yang digelar si pengingkar agama, berusaha menghapus agama Kristen. Ia berkata, saya terheran-heran melihat bagaimana umat Kristen mengasihi orang kafir atau orang yang tidak seiman, bahkan mengasihi musuh mereka. Kagum. Dan akhirnya kekristenan tetap eksis sampai hari ini. Untuk itu apa yang kita dapat daripada teladan Yesus? Yang kita dapat adalah teladan kehampaan.
Maksud teladan kehampaan adalah Yesus mengambil posisi yang hina. Kenose atau penghampaan. Bukan posisi seorang raja, tapi menjadi seorang hamba dan mati bagi kita. Pemimpin dunia tidak memiliki ini. Semakin tinggi, semakin makin dihormati. Tapi semakin tinggi, Yesus berkata, membasuh kaki para murid. Yang tadi kita baca, Yohanes 13 ayat 15. Teladan kerendahan hati, yaitu teladan kehampaan membasuh kaki para murid. Semakin tinggi, semakin rendah, yaitu semakin Tuhan dipermuliakan. Teladan berikut adalah teladan penderitaan. Tidak ada pemimpin yang mau menderita. Bahkan pemimpin itu dilayani, dihormati, memiliki banyak istri, selir, gundi, atau mungkin selingkuhan, atau memiliki banyak properti. Tapi justru Kristus berkata, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang ini. Jadi Kristus tidak mengajarkan kita supaya menjadi orang hebat yang bermegah. Menjadi orang hebat yang hidup dalam kelimpangan harta benda, kekayaan, prosperity. Tetapi menggambarkan kepada kita kalau kita diberkati, kekayaan itu untuk Tuhan. Teladan berikutnya adalah teladan kepemimpinan, yakni kepemimpinan hamba, di mana Kristus menyatakan diri dalam kehampaan menjadi hamba, melakukan pekerjaan-pekerjaan hamba, membasuh kaki para murid, bergaul dengan orang-orang yang marginal, orang-orang sakit lumpuh, orang-orang berdosa, perempuan bersinah. Itu menjadi teman Yesus, dan itulah bukti yang paling nyata kepemimpinan menghamba. Kiranya kita memiliki teladan Kristus, bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia, mati menderita bagi kita, dan dia juga menjadi pemimpin, menjadi Allah yang memberi contoh bahwa dia adalah Allah yang siap mati dan menanggung dosa kita, supaya kita diselamatkan oleh kasih dan anugerahnya. Tuhan berkati kita. Masal Ubraka.